Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan rezekinya ini pas-pasan ya. Jadi kalau teman-teman Kamis Pon rezekinya pas-pasan itu apa yang harus dilakukan? Yuk evaluasi. Jadi ketika rezeki kita ini pas-pasan, ojo ndelok primbon. Kalau Anda tersugesti negatif, ya. Misalnya ya, saat ini Anda umur 30, rezekimu pas-pasan. Umur 40 katakan. Di situ primbonnya bagus, ya. Akan mengalami puncak kejayaan. Nah, terus Anda ngenteni umur 40 tapi tidak melakukan perbaikan. Ya, pada saat Anda umur 40 bukannya semakin bagus malah semakin jelek. Ya, jadi jangan seperti itu ya teman-teman Kamis Pon. Primbon itu adalah kehidupan leluhur kita. Ingat ya, primbon itu bukan kehidupan Anda. Primbon itu kehidupan leluhur kita. Ditulis supaya jadi suri tauladan. Ditulis supaya jadi pelajaran hidup bagi diri Anda. Jadi makna yang tersirat ya, dari sebuah primbon itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman Kamis Pon hidup Anda pas-pasan, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, bisa kaitannya dengan kecerdasan Anda, bisa kaitannya dengan keuletan Anda, ya, dan banyak lagi faktor-faktor ya yang perlu Anda telusuri lebih dalam lagi. Ya, intinya ketika kita ini katakanlah banyak masalah ya di dalam kehidupan kita ya, masalah-masalah lahir ya. Itu biasanya ketidakmampuan kita gitu, untuk beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini gitu. Makanya teman-teman Kamis Pon, kita ini harus terus belajar, kita ini harus terus berusaha belajar, jangan sampai kendur gitu. Ya, supaya kita ini mampu beradaptasi, supaya kita mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh misalkan ya, saat ini Anda jualan es campur misalkan, terus cuacanya ini hujan terus gitu ya, apakah kita akan bertahan dengan jualan es? Oke, bertahan dengan jualan es tidak masalah, tapi dikurangi porsinya ya. Anda tetap jualan es tapi porsinya dikurangi. Anda bisa alternatif jualan yang lainnya, misalkan gorengan. Jadi kita harus berpikir cepat gitu loh ya. Kita harus berpikir cepat untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, kita tahu ya, bulan-bulan ini ya, teman-teman kami semua, itu sangat berat sekali gitu loh ya. Yang saya rasakan itu sangat berat sekali. Daya beli masyarakat ini sudah turun. Ya, daya beli masyarakat ini sudah turun. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Negara ke utangi. Loh ya, negara ke utangi, akhirnya apa? Semua di up. Ya. Harga-harga di up gitu. Loh ya. Jadi sebuah negara itu bisa dilihat dari patokan harga minyak ya. Ketika harga minyak itu naik, ya sudah pasti yang lain pun juga akan menyesuaikan gitu, ikut naik gitu. Ya. Ditambah lagi ya dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat gitu. Sehingga orang itu beralih gitu. Orang itu bisnis itu beralih menggunakan teknologi. Ya, nanti lama-lama juga pabrik itu akan tutup semua gitu. Bukan tutup pabriknya, tapi akan memperkerjakan robot, bukan manusia gitu. Loh ya, banyak sekali contoh-contoh yang saat ini ya, semua itu sudah dilakukan oleh robot ya.
Contoh di tol gitu. Itu sudah dengan adanya kartu e-tol gitu ya. Itu sudah mengurangi ribuan karyawan satu itu. Token listrik itu juga sudah mengurangi ribuan karyawan. Oh ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengimbangi teknologi, ya kita akan banyak masalah gitu loh. Kita akan ketinggalan sehingga kita tidak mampu beradaptasi, menyesuaikan diri. Dampaknya terhadap pendapatan kita. Jualan online, total berambang itu loh online ya. Total berambang, total merico, total ada bumbu pecel, ya, online semua. Sabun, coba Anda lihat ya di Shopee itu, sabun itu murah-murah. Ya, Anda tidak perlu belanja ke warung, melangkahkan kaki keluar rumah. Dari rumah itu sudah dikirim paket, paket Pak, paket. Juga bisa COD. Ini kan sebuah perkembangan, ya, perkembangan zaman, perkembangan yang harus kita ikuti. Kalau Anda tidak ikut ya wis, ya ketinggalan zaman. Ya, kita bayar listrik ya, bayar listrik itu sudah online. Ya, bayar PDAM online, bayar pajak online, semuanya serba online. Nah, itu menghemat waktu. Makanya kalau Anda katakanlah pingin, ya kalau Anda pingin katakanlah rezekimu ini berlimpah, ya maka teman-teman kami Sport ini harus mampu beradaptasi, ya. Harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada dengan cara meningkatkan, ya. Anda harus meningkatkan kecerdasan Anda. Semakin Anda cerdas, maka akan semakin banyak peluang, ya. Akan semakin banyak peluang di dalam kehidupan Anda untuk bisa sukses, untuk bisa jaya. Ya. Karena ketika kita ini tidak cerdas ya wah salah. Kan banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Demikian motivasi hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.